Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa sama-sama berhadir dalam kajian online Majelis Ta'lim Telkom Group. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak Ibu Majelis Ta'lim Telkom Group yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Zainal Arifin. Beliau adalah pendakwah sekaligus dosen UIN Sumatera Utara di bidang Al-Quran dan pemikiran Islam. Beliau penulis tafsir inspirasi, alumni S3 Universitas Malaya Kuala Lumpur, aktif sebagai Ketua Harian Komisi Luar Negeri MUI Sumut, dan juga penceramah tetap di Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Pada kesempatan kali ini beliau akan mengangkat tema tentang mencintai Al-Quran. Nah, marilah sama-sama kita dengarkan. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Nanti panitia sudah menyediakan hadiah bagi 3 pertanyaan yang Ustadz. Untuk itu, kajian online kita kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Memperbanyak ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini masih bisa hidup. Mungkin di antara kawan kita sudah ada yang mendahului kita. Ayah emak yang kita cintai mungkin salah satu atau keduanya sudah ada yang mendahului kita. Segala puji bagi Allah. Kita dapat melaksanakan sholat zuhur di tempat kita masing-masing atau di masjid. Segala puji bagi Allah. Kita dapat tadarus Al-Quran, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Artinya, hari ini kita berada di jalan Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin. Iman masih ada di dalam sanubari kita. Dan ini adalah kesyukuran yang luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun kita, teladan kita, pujaan hati kita yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai guidance, sebagai pedoman, panduan agar jiwa ini lebih hidup dari sebelumnya, agar raga ini memiliki setrum yang membuat dia dapat bergerak sesuai dengan arahan pemiliknya. Terima kasih kita kepada pimpinan Telkom dan terima kasih kita kepada Ketua Majelis Taklim Telkom Group yang mengadakan kegiatan di siang hari ini. Spesial terima kasih kita kepada bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang bersama-sama pada hari ini daring tausiah zuhur. Ada berjumlah 37 orang. Moga-moga ini jalan kita menuju surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana materi yang diminta kepada saya mencintai Al-Quran. Maka saya ambil surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 192 sampai dengan 197. Judul kita, Al-Quran jiwa yang membuat hidup lebih hidup.
Kenapa kita mencintai Al-Quran? Karena dia sesuatu. Karena dia membuat hidup saya, hidup bapak-bapak berarti. Tanpa Al-Quran, kita adalah zombie yang berjalan. Hantu yang tak tahu hakikat dari tujuan hidup ini. Untuk itu, kita akan menemukan di dalam kajian kita ini, kesimpulan nantinya bahwa ada 6 kesimpulan. Kenapa Al-Quran itu membuat hidup lebih hidup? Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah, wahyu dari Tuhan, dibawa oleh ruh amin, jiwa yang terpercaya, malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu Allah yang menempatkan di hati siapapun yang ingin mencintainya. Cinta itu bahasa hati. Orang kalau tak cinta, ada sejuta alasan untuk mau ngaji pada hari ini dia tolak. Tapi kalau sudah cinta, ada triliunan alasan akhirnya dia harus mengaji di siang hari ini untuk 1 jam. Yang keempat, Al-Quran itu kenapa harus dicintai? Karena bukan dengan bahasa zombie, bukan dengan bahasa hantu, bukan dengan bahasa malaikat, bukan pula dengan bahasa binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dia bahasa manusia yang bisa kita pahami. Ini alasan kenapa kita harus mencintai Al-Quran, karena dia menghidupi manusia yang sudah hidup. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, kesimpulan berikutnya nanti ada 2 alasan yang penting bahwa Al-Quran ini sebagaimana kitab suci sebelumnya sudah dikenal oleh umat manusia. Di antara yang mengenal itu adalah ulama Bani Israel. Bahwa Al-Quran sesuai dengan kehidupan manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Saya baca, kalau mau membaca juga lebih bagus supaya kita lebih semangat memahami firman Allah. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat pertama. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh, innahu sungguh dia. Jadi ayat ini dimulai dari kata-kata dia. Seharusnya ada cerita tentang Al-Quran sebelumnya. Tetapi itu tidak disebutkan. Kenapa bisa pronoun ini kembali kepada Al-Quran? Karena tidak ada kitab suci yang diturunkan setelah Taurat dan Injil kecuali Al-Quran. Disitulah smart, cerdasnya manusia. Dan Al-Quran untuk kitab suci umat yang cerdas. Bahasa pronoun yang tidak disebutkan refernya kembali kemana, otak manusia sudah sampai. Dan inilah yang terjadi ketika saya menulis tafsir inspirasi. Saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim supaya manusia memiliki 7 hidup bermakna di dunia ini. Pertama saya tulis sabar dan mulai dengan nama Allah. Pemeriksa bertanya, kenapa ada kata-kata sabar, sementara Bismillahirrahmanirrahim tidak ada kata-kata sabarnya. Nah, begitulah kecerdasan Al-Quran. Karena semua permulaan diperlukan kesabaran. Jadi saya kutip kata-kata sabar karena motivasi yang membuat manusia berhasil dalam memulai pekerjaan adalah spirit sabar untuk melangkah mencoba. Biasanya pertama kali itu paling payah. Tapi kalau sudah berjalan step pertama, kedua ketiganya mudah. Nah, di sini juga kita menemukan kecerdasan Al-Quran. Wa innahu, kembali kepada Al-Quran, la tanzilu, benar-benar, harfu lam, taukid, tanzilu, benar-benar turut.
sekaligus. Tanzilu turun sekaligus, tapi kalau nazzala itu turun berkali-kali. Sekaligus turun dari Allah ke Lauhim Mahfuz. Bapak-bapak, abang-abang yang dirahmati Allah, Al-Quran turun 3 tahapan. Pertama dari Allah ke Lauhim Mahfuz. Dari Lauhim Mahfuz turun ke Samai Dunia. Dari Samai Dunia turun kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk dari Allah ke Lauhim Mahfuz sekaligus. Artinya Al-Quran sudah ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ketika Allah menyampaikan di Lauhim Mahfuz sebelum alam raya ini ada, jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Adam alaihissalam dilahirkan. Al-Quran sudah ada. Ini dikenal dengan kata-kata tanzilu. Tapi begitu dia dibawa oleh malaikat ke Samai Dunia dan kemudian kepada Nabi Muhammad, nazzala bihi. Baru turun berkali-kali, 22 tahun, 6 bulan, kurang 9 hari. La tanzilu rabbil alamin. Artinya Al-Quran ini pemiliknya adalah Allah. Rabbil alamin, Tuhan. Al-alamin yang menguasa alam raya. Artinya, kenapa saya, Bapak Ibu, mencintai Al-Quran? Karena kita akan damai dan aman bersama owner, pemilik alam raya ini, Allah. Rabbil alamin. Contoh sederhananya, ketika kita dekat dengan Presiden Republik Indonesia, saat ini Jokowi misalnya, ada saudaranya yang kita berumah tangga berhubungan dengan dia. Saya rasa kita akan mendapatkan fasilitas dari kepresidenan. Ini manusia dengan manusia loh. Ada rasa aman sedikit. Dan kita berusaha menjaga muruah presiden karena kita mendapatkan feedback dari dia. Bagaimana pula kita dilindungi oleh Allah pencipta alam ini. Bersama kita sekarang di hadapan kitab sucinya Al-Quran, kalamullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat naif rasanya ketika kita mengaji Al-Quran, kita sibukkan dengan yang lain. Sama seperti kita berada di istana presiden, presiden lagi ngomong kita main HP. Saya rasa itu bisa dipecat pas pampres kita kalau kita seorang pejabat. Nah, kita sekarang berada di Maidatul Quran. Allah berbicara kepada saya, Allah berbicara kepada Bapak Ibu. Sewajibnya, senormalnya, dengarlah percakapan Allah. Saya hanya menyampaikan firman Allah itu. Rabbil alamin. Kalau kita mencintai Allah, aman hidup ini. Man khafallah khafahu kulla syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah buat semua kita, semua makhluk takut kepada kita. Akan langkah kanan. Rabbil alamin. Tapi kalau kita takut tidak kepada Allah, kita akan disibukkan dengan ketakutan-ketakutan kita kepada makhluk. Inilah cinta kita kepada Al-Quran. Kenapa? Garansi pertama, saya, Bapak, Ibu dilindungi oleh Allah. Rabbil alamin. Siapa sih jaminan lebih dari Allah? Maka ketika Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh seorang Badawi dalam suatu peperangan, siapa yang melindungimu, wahai Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Allah. Apa yang terjadi? Badawi gemetar jatuh. Diangkat oleh Nabi, sekarang siapa yang melindungimu, wahai Arabi? Inilah dia, Rabbil alamin. Alasan pertama, kenapa saya, Bapak Ibu, harus mencintai Al-Quran. Cinta Allah nggak usah ditanya lah. Sebagaimana cinta ayah emak kepada anaknya nggak usah dipertanyakan. Sekarang awak sebagai hamba, cinta enggak dengan Allah? Cintakah dengan Al-Quran? Ini bukan punya Nabi Muhammad. Ini bukan tulisan Zainal Arifin. Nabi Muhammad hanya penyampai. Saya hanya menambah pemahaman sedikit agak lebar supaya lebih mudah dicerna. Jadi siapapun yang berinteraksi, bergaul dengan Al-Quran, urusannya dimudahkan oleh Allah.
Rabbil alamin. Karena alam ini milik Dia. Ya, Al-Quran adalah kitab suci yang membimbing manusia menuju kebahagiaan. Bapak ingin bahagia, ibu ingin bahagia, saya ingin bahagia. Saya rasa tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini ingin menderita. Kita kerja di Telkom terbuka pada hari ini dalam rangka ingin membahagiakan diri, membahagiakan orang-orang yang kita cintai, membahagiakan istri atau suami, membahagiakan anak, membahagiakan orang tua. Al-Quran, kitab suci yang membimbing saya bagaimana bahagia dalam arti sesungguhnya. Jangan sampai cara membahagiakan ayah, emak, anak, adik, istri salah jalan. Akhirnya bukan bahagia. Keluarga menanggung aib, malu. Ya, Al-Quran itu luar biasa karena bersumber dari Allah. Maka kita harus menikmati bacaan Al-Quran. Lebih menikmati lagi memahami Al-Quran. Saya rasa sahabat-sahabat, ikhwan, akhwat fillah telah memiliki tafsir inspirasi. Ada judul, ada sub-subjudul. Nomor 1 ini subjudul. Dibaca, dipahami judul, subjudul, inspirasinya, dicerna pelan-pelan, jauh lebih enak, jauh lebih nikmat. Mudah-mudahan materi ini bisa di-share dan saya sudah bagi kepada MTTG untuk menyampaikan kepada audien untuk lebih mengkaji lebih dalam. Menikmati bacaan Al-Quran. Sungguh beruntung yang bisa menikmati bacaan Al-Quran baik ketika dibaca sendiri atau seperti saat ini mendengarkan orang lain. Sungguh sangat nikmat dan menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Bahkan bisa jadi mengalahkan nikmatnya rekreasi ke tempat wisata. Maka kata para sahabat, kalau kalian menemukan taman surga, datang dan duduklah. Sahabat yang lain bertanya, mana ada taman surga di dunia ini? Di mana ada kajian Quran, maka itulah dia taman Quran, taman surga. Hari ini kita berada di taman surga. Apabila telah dibacakan Al-Quran, bertambah iman mereka. Wa iza quri'a alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kedua, nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin dalam kurung Jibril. Al-Quran dari Allah. Jadi satu ayat itu saja sebenarnya sudah selesai untuk kita mencintai Al-Quran dari Allah. Kemudian diturunkan, dibawa oleh ar-ruh al-amin. Ar-ruh. Allah tidak mengatakan nazala bihi Jibril. Tapi Allah mengatakan nazala bihi ar-ruh al-amin. Ruh, roh. Ruh artinya dibawa oleh ruh karena Al-Quran itu adalah ruhun. Dan kita ini punya ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ku hembuskan ruhku kepada Adam. Kita hidup karena ada roh. Ruh. Supaya hidup lebih hidup, Jibril membawa ruh. Al-Quran adalah ruh itu. Maka bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah, nazala bihi. Siapapun yang bersama dengan Al-Quran, rohnya lebih hidup. Gimana sih memahami roh tadi Pak Ustaz? Ada empati lah. Tadi pagi saya tausiah di Yayasan At-Tamimiyah. Cerita tentang bagaimana mu'alaf yang begitu islaminya. Bapak, ini orang mu'alaf lebih Islam daripada kita yang sudah Islam sejak lahir Bapak. Bayangkan ini keturunan India, anaknya cantik sekali. Tapi dia nikahkan anak itu dengan laki-laki yang kalau saya lihat, ya Allah, hitam, kecil, jelek, ya Allah. Saya rasa saya pun belum bisa begitu. Tapi kenapa dia mau menikahkan? Karena ini guru ngaji, Bang. Guru ngaji. Nikah dengan wanita anaknya yang begitu cantik, mau. Kalau bukan karena ruh, dia tidak lihat jasmaninya. Dia lihat ruh. Anakku bahagia dengan laki-laki ini. Ruh. Inilah dia
ruh tadi, ada empati, ada rohani di balik jasmani, ada kecerdasan emosional di balik kecerdasan intelektual. Nah, inilah yang diminta oleh Renal Kasali dalam bukunya Strawberry Generation. Bagaimana knowledge anak-anak sekarang dengan hafalannya luar biasa cerdas dan hebatnya. Tetapi ada alumni S2 minta, izinkan saya bunuh diri. Karena nggak punya ruh. Karena jauh dari kecerdasan emosional. Knowledge-nya tinggi, life skill-nya rendah. Knowledge-nya tinggi, tetapi pola pikirnya minim. Inilah dia Al-Quran ruh. Al-Amin. Ada ruh, tapi tidak amanat. Kecerdasan emosionalnya tidak bertuhan. Kita kecerdasan emosionalnya bertuhan, ada spiritual. Nah, kemarin kita peringati G30 SPKI. Hari ini kita memperingati kesaktian Pancasila. Negara kita bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Saktinya Pancasila dalam arti yang bertuhan pasti menang. Yang nggak bertuhan bisa ditumpaskan. Itulah dia kaitan antara 30S dengan 1 Oktober. Nah, saya lahir 1 Oktober. Al-Quran itu roh atau jiwa yang bergelora penuh semangat. Kenapa kita mau ngaji? Karena kita punya jiwa. Dibawa oleh ruh yang terpercaya. Malaikatnya terpercaya, nggak ada unsur gangguan setan di dalamnya. Selanjutnya, ayat ketiga, kesimpulan kedua yang bisa kita sampaikan pada hari ini adalah Al-Quran dibawa dengan semangat Jibril yang hidup dan terpercaya. Jadi kenapa kita mencintai Al-Quran? Terkadang kita sudah percaya dengan orang kena tipu. Multi level marketing kah namanya. Emas antam di Batam sudah dibeli, begitu dibeli rupanya palsu lah. Kita hilang kepercayaan. Tapi Al-Quran ini kenapa kita cintai dia? Ini terpercaya. Berita surga itu bukan afyum, bukan narkoba, bukan candu sebagaimana komunis sebutkan. Tapi kita yang bertuhan mengatakan cerita surga adalah fakta. Kita semangat sholat, semangat puasa, semangat beribadah, semangat menebarkan kebaikan. Inilah di Al-Quran yang indah itu. Membuat kita senang saat bersedih, membuat kita tenang saat stres, memberi perlindungan ketika kita lemah. Al-Quran begitu indahnya. Jangankan dibaca. Saya pernah sakit, pegang peluk Al-Quran saja. Allah, Allah, Allah. Enak, enak, enak. Apalagi kita. Karena apa? Al-Quran dari Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ada obat. Kemudian Al-Quran dari Allah dibawa oleh malaikat Jibril kemana targetnya? Ala qalbika. Ke dalam hatimu, wahai Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, ke dalam hatimu, wahai Ustadz Zainal. Ke dalam hatimu, wahai Bapak. Ke dalam hatimu, wahai Ibu. Setiap kita diturunkan Allah Quran kita. Maka kata ulama, istamtikil Quran. Ajak Al-Quran berbicara. Berbicaralah dengan Al-Quran. Maka kita berbicara dengan pemilik Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering berbicara dengan Allah. Sebagaimana kita berbicara dengan orang tua kita. Terkadang berbicara dengan orang tua ada hal-hal yang tak penting. Tapi disitulah membahagiakan ayah mak kita yang sudah lanjut usia. Ila arzalil umur, terkadang bahkan pikun. Sudah kita jawab, tanyanya balik. Kita jawab, tanyanya balik. Itulah hadiah kita kepada ayah mak. Ala qalbika. Tapi ketika berbicara kepada Allah, ala qalbika. Hati kita dilapangkan oleh Allah. Boleh jadi sama-sama kena COVID. Tapi yang satu pengurus masjid rajin beribadah, loyalnya untuk masjid luar biasa. Yang satu jauh dari agama. Yang satu diberikan Allah ketenangan. Ala qalbika. Yang satu
Baru OTG saja sudah panik. OTG kok. Belum lagi sakit. Inilah ala qalbika. Allah yang membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tenangkan hati kami tetap dalam Islam. Sabbit qulubana ala ta'atika wa husni ibadati. Maka Al-Quran yang meragi di hati ini, di hati bapak-bapak, litakuna minal munzirin. Pertama kali menjadi warning bagi kita. Jadi Al-Quran itu bukan enak dibaca, tapi dia guidance. Guidance itu adalah buku panduan, buku pedoman. Kita sudah belajar mendapatkan SIM, ada rambu-rambu lalu lintas. Belok kiri ada tandanya boleh lurus, terkadang belok kiri nggak boleh belok, lampu merah diikuti. Terkadang ada banyak rambu. Jadi membaca Al-Quran, mengetahui rambu untuk diikutin. Jadi hafal kita terhadap rambu lalu lintas itu bukan berarti kita duduk manis, tapi jalankanlah kendaraan Anda. Hiduplah berdasarkan rambu yang telah ditetapkan oleh DLL AJR. Begitu juga lain. Hiduplah berdasarkan Al-Quran yang telah kita pahami. Munzirin, warning untuk saya, ada jalan neraka jangan ikuti Ustaz Zainal. Ada jalan surga ambil bagianlah wahai Ustaz Zainal. Munzirin. Jangan sampai warning ke neraka awak malah buat. Nah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah padaku Al-Quran, buat aku bisa mengamalkannya. Karena ada sejuta bisikan dari setan yang membuat saya mati kafir. Nauzubillah min zalik. Ada triliunan bisikan setan yang membuat bapak ibu terjerumus buat maksiat. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, buat aku cinta Al-Quran, buat aku cinta Islam, buat aku cinta kepada Nabi Muhammad, buat aku cinta untuk mengamalkan pesan-pesanmu, ya Allah. Mengamalkan pesan-pesanmu, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Bukan sekedar enak dibaca, tapi juga menjadi warning dalam hidupku. Cegah aku maksiat dari awalnya. Kalau engkau tahu bahwa aku ini nggak kuat untuk digoda. Kadang bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menjauhkan kita dari godaan. Karena kalau kita digoda, Ustadz Zainal pun bisa tergoda. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan dari awal. Boleh jadi kita nggak punya uang lah, boleh jadi kita nggak punya waktu lah, boleh jadi kita disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Inilah disebutkan ala qalbika. Cinta Al-Quran Allah mudahkan segala cara kebaikan. Cinta Al-Quran Allah tutup pintu kemaksiatan. Cinta Al-Quran Allah buka iman bertambah begitu besarnya. Cinta Al-Quran Allah tutup pintu kekafiran bagi diri dan keluarga. Minal munzirin. Sehingga kita terhindar untuk berbuat yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mundur. Al-Quran menjadi spirit jiwa. Al-Quran menjadi jiwa spirit yang membangkitkan semangat hidup manusia. Maka kesimpulan ketiga, pesan Al-Quran itu meragi di hati. Ala qalbika. Selanjutnya teraplikasi di dunia nyata. Minal munzirin. Jadikan Al-Quran teman setiamu. Nasihat untuk saya, cintailah Al-Quran, bahasa mudahnya. Zainal cintai Al-Quran. Agar ia senantiasa menuntunmu. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita ke surga. Bukan karena Ustadz Zainal hebat, bukan karena Bapak Ibu hebat. Tapi karena kita punya hati sedikit untuk mencintai Al-Quran, Allah mudahkan jalan kita ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, bilisanin Arabi mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Bilisanin Arabiyin mubin. Kenapa sih Al-Quran dengan bahasa Arab, Pak Ustadz? Karena Al-Quran turun kepada bangsa Arab. Taurat kenapa bahasa Ibrani? Karena turun kepada masyarakat yang bisa berbahasa Ibrani. Kenapa Injil turun dengan bahasa Suryani? Karena masyarakat yang memahaminya dengan bahasa Suryani. Al-Quran memiliki bahasa sebagai sarana. Tapi lebih dari itu, yang terpenting adalah mubin. Jelas, clear. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang clear.
Dan luar biasa, bangsa Indonesia mengadopsi bahasa Arab banyak sekali. Musyawarah, kursi, apalagi rakyat, ra'iyah, perwakilan, wakil, murid, murid, apalagi ustaz, muallim. Itu semua berasal dari Suaranya hilang ya? Lu Iya, Putus sepertinya kayak ada gangguan, Pak. putus kayaknya ya? Ya Pak? ada gangguan Pak Irsyad. Iya, Pak, putus, Pak. Iya, Pak, ya. mohon izin Pak. Kita lanjutkan, mohon maaf tadi baterainya putus sementara. Bilisanin Arabi mubin,
dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi begitulah dia Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka kita menemukan tidak ada kitab suci yang berbahasa asli melebihi Al-Quran. Taurat, Injil bahasa aslinya sudah tak ditemukan. Kita menemukan manusia yang hafal Al-Quran yang berbahasa Arab walaupun dia tak paham. Luar biasa, mubin, ini jelas. Maka kita menemukan hukum dalam Islam mudah dipahami. Al-Quran 2/3 cerita, isinya cerita. Jadi tak ada alasan untuk tidak memahami Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang mengatakan Al-Quran itu payah dipahami. Maka kita mengatakan 2/3 cerita Al-Quran isinya. Maka semua bisa dipahami. Cerita hukum kembalikan kepada pakarnya. Maka Allah mengatakan mubin. Kita sampai detik ini sepakat di seluruh umat Islam di dunia. Sholat subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Gak ada perbedaan di situ. Puasa awal Ramadan selesai di awal Syawal. Sepakat. Haji ke Mekah Al-Mukarramah mubin jelas. Adapun masalah tertiernya, bunga-bunganya ada perbedaan itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari pemahaman para ulama. Prinsip dasar bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang membimbing manusia. Jadi prinsip dasarnya Al-Quran adalah bimbingan. Bukan kita berkutat, berdebat di bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa manusia. Silahkan kita belajar dengan bahasa Arab. Tapi kalaupun tak bisa berbahasa Arab, bahasa Indonesia seperti kajian kita pada hari ini tak mengurangi makna dari bimbingan Allah kepada kita yang berbahasa Indonesia ini. Sebagai agama universal, kemudian ditemukan terjemahan makna Al-Quran dari berbagai bahasa dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu ulama pernah berdebat tentang bolehkah Al-Quran diterjemahkan. Sekarang itu sudah clear dan sudah jelas. Arab Saudi menerjemahkan Al-Quran dengan berbagai bahasa dunia untuk diterbitkan dan dihadiahkan kepada jemaah haji dan umroh. Maka yang keempat, Al-Quran dengan bahasa manusia, bahasa Arab yang utamanya, kemudian kita sampaikan hari ini dengan bahasa Indonesia, ada bahasa Cina, bahasa Inggris, bahkan ada bahasa Mendiling, bahasa Aceh, agar dapat dipahami. Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lafi zuburil awwalin, sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala meng-create alam ini dari di Lauhil Mahfuz. Allah telah mendesain Nabi pertama Adam, Nabi kedua Idris, Nuh, kitab pertama ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Di dalam Zabur diceritakan tentang Al-Quran, dalam Taurat juga ada pesan tentang kelahiran Nabi Muhammad membawa Al-Quran, dalam Injil juga disebutkan lafi zuburil awwalin, pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran sama dengan pesan yang ada dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur, dan dibawa oleh risalah kenabian yang dikenal dengan zuburil awwalin. Kalau begitu kenapa kita nggak berhenti saja pada zaman Nabi Isa, kepada zaman Nabi Muhammad Musa? Kenapa kok harus dari zaman Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya? Nah, itu cerita Allah lah. Kembali lagi kepada ayat pertama, la tanzilu rabbil alamin. Ini milik Allah, kita nggak bisa intervensi. Aturan main Allah yang buat. Allah ingin mengatakan kitab suci akan sempurna pada zaman Nabi Muhammad. Kitab suci sebelumnya akan ada pemalsuan yang dilakukan oleh umatnya. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kemudian kita menemukan
Pemahaman dari tafsir inspirasi keberadaan Al-Quran telah dikenal jauh sebelum ia diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena kita pun sampai pada satu titik Al-Quran sudah diturunkan sejak berada di Lauhim Mahfud sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kitab suci sama dengan kitab suci sebelumnya, berbahasa manusia, tujuannya untuk mencerahkan hidup. Jadi kenapa kita mencintai Al-Quran? Karena hidup kita cerah. Jika terbiasa membaca Al-Quran, maka lisannya terasa ringan mengucapkan, mudah membacanya. Namun jika dia menjauhinya, pegang Quran saja berat. Terakhir, awalam yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi kita semua, bagi mereka yang kafir, atau mereka yang acuh tak acuh dengan Al-Quran, bahwa para ulama Bani Israel telah mengetahui Al-Quran ini luar biasa dan mereka menantikan. Maka Warokoh bin Naufal, pakciknya dari Khadijah Al-Kubro, istri Nabi Muhammad, mengatakan, kalau saya berumur panjang, saya akan ikut wahai Nabi Muhammad, engkau akan diperangi oleh kaummu, saya bersama denganmu, berperang bersama dengan kaummu. Itu juga dengan Abu Abdus Salam, seorang tokoh Yahudi, ayahnya pendeta ulama Yahudi, kakeknya juga ulama Yahudi, masuk Islam dan mengatakan, saya lebih kenal tentangmu wahai Nabi Muhammad lebih daripada anakku yang dilahirkan oleh istriku. Ya'lamahu ulama Bani Israel. Artinya apa? Mereka yang berinteraksi dengan kitab suci sampai pada satu titik Al-Quran adalah final dari kitab suci. Nabi Muhammad adalah akhir destinasi dari gugusan para rasul itu. Jadi sekarang tinggal saya Bapak Ibu, kalaulah orang luar mencintai Al-Quran, masa kita orang dalam nggak mencintai Al-Quran? Itu juga yang disebutkan oleh kawan kita. Bapak, ada mu'alaf lebih cinta dia dengan Islam daripada kita. Dia setiap datang ke masjid, izinkan saya muazzin, wahai BKM. Azan dia. Ambil bagian dia menyiarkan Islam, mu'alaf. Dan kita juga menemukan seorang mu'alaf pendeta di Eropa sana, nikah dengan orang Indonesia. Dia terkejut, aduh istriku, aku cinta Islam karena kulihat perempuannya pakai jilbab indah. Masa engkau nggak pakai jilbab? Dia yang dari dari kakek uyutnya Islam, jilbab tak terpakai. Pendeta ini masuk Islam karena indahnya jilbab. Jangan sampai orang luar begitu cintanya kepada Islam karena dia sudah mu'alaf, awak yang sudah sejak dulu lahir tak juga tergugah untuk mencintai Islam. Ya, masih ada waktu kita, keberadaan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Keberadaan Al-Quran Nabi Muhammad telah dinantikan oleh umat terdahulu. Terakhir, siapapun mengetahui pesan Al-Quran itu selaras dengan alam dan kehidupan, sehingga kita sampai pada kesimpulan di 15 menit terakhir, Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu luar biasa karena bersumber dari Allah. Al-Quran dibawa dengan semangat Jibril yang hidup dan terpercaya. Pesan Al-Quran meragi di hati hingga teraplikasi di dunia nyata. Tempat Al-Quran dengan bahasa manusia agar dapat dipahami. Jadi jangan sampai ribet dan meribetkan diri dengan bahasa Arab. Ada buku terjemah walaupun kita diminta untuk terus belajar bahasa Arab. Al-Quran sama dengan kitab suci sebelumnya, berbahasa manusia, untuk mencerahkan, membuat hidup kita lebih hidup. Siapapun mengetahui pesan Al-Quran selaras dengan alam dan kehidupan. Jadi apapun yang tertuang dalam Al-Quran sama dengan pesan yang ada di alam ini. Contoh sederhananya bagaimana Pak Ustadz, ketika kita tidak ingin menyakiti, jangan sakiti orang lain. Wallahu alam, ada pertanyaan? Kami persilahkan di 15 waktu tersisa. Terima kasih Ustadz.
Telah sama-sama kita dengarkan kajian online kita hari ini, yaitu tentang mencintai Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada kita sebagai panduan hidup untuk dibaca dan diamalkan. Yang apabila kita membacanya, selain berpahala, juga dapat meningkatkan kualitas iman kita. Namun tidak hanya untuk dibaca, tapi yang paling penting adalah diamalkan. Allah akan melindungi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita dapat membiasakan untuk rutin membaca Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ustadz, berikut ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Ustadz bisa memilih 3 pertanyaan untuk dijawab, yang nantinya 3 pertanyaan ini akan diberikan hadiah oleh panitia. Silakan Ustadz. Iya, sini ada 2, kemudian di berikutnya ada 5 ya, 5 pertanyaan ini ya. Iya. Ini mungkin dari Aram 950386, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, lebih baik mana sering membaca Al-Quran, mengejar khatam, dibandingkan dengan mempelajari isi Al-Quran, mempelajari makna per ayat-ayatnya. Jawaban kita, secara prinsip dua-duanya baik. Secara prinsip, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat baik. Iya, apapun itu. Ada kawan kita mengatakan, Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran sampai sekarang. Tapi saya membantu siapapun yang membaca Al-Quran. Bahkan terkadang kalau saya stres karena dia pengusaha, nggak bisa tidur, saya suruh orang datang ke samping saya, dia baca Quran sampai saya tertidur. Itu juga bagus. Namun di antara 2 pilihan ini, karena Al-Quran disebutkan hudan linnas, memberi petunjuk, maka mempelajari isi Al-Quran jauh lebih baik daripada mengejar khataman. Mempelajari apa? Karena apa? Karena zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai buku hidayah, maka dia harus dipelajari maknanya. Kata para sahabat, kami tidak membaca Al-Quran lebih dari 5-10 ayat sampai kami memahami makna dan mengamalkannya. Wallahu a'lam. Ya, bawahnya mungkin bisa. Assalamualaikum Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita pada hari ini, di surat Asy-Syu'ara ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa Al-Quran disebut dalam kitab suci orang-orang terdahulu dan para ulama Bani Israel mengetahuinya. Siapa yang dimaksud dengan ulama Bani Israel itu? Jazakumullah khairan katsira. Waalaikumsalam wa jazakumullah. Yang dimaksud dengan ulama Bani Israel, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, yaitu diantaranya Waraqah bin Naufal atau Abdul Salam, atau siapapun dari ulama Bani Israel yang dalam sanubarinya mencintai Allah dan Nabi-Nya. Maka kita menemukan Bani Israel yang berada di Palestina sana, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada masa itu Yasrib. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu adalah kabilah-kabilah dari Bani Israel. Mereka berada di sana dalam rangka apa? Menanti datangnya Rasul akhir zaman. Itu bukti bahwa siapapun yang berilmu, cinta kepada ilmu, cinta kepada kebenaran, menanti datangnya Nabi akhir zaman dan kitab sucinya Al-Quran. Jadi, siapa itu banyak? Apa bukti banyaknya? Ada 3 kabilah minimal yang nongkrong, duduk di Yasrib, menanti datangnya kenabian yang ada di kota Mekah. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Kenapa mereka mau datang? Karena mereka yakin di dalam kitab sucinya pada masa sekian akan turun Nabi akhir zaman. Wallahu a'lam. Kita ambil di halaman sebelumnya. Ya, mungkin yang mana? Nomor 2 saja. Agak panjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Yogi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa jika kita ingin belajar, maka lebih baik belajar dengan guru. Bagaimana jika kita ingin mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, apakah kita boleh mempelajarinya melalui video-video dari YouTube?
Boleh Ustadz memberikan tips cara jika kita ingin menghafal Quran dengan benar, tapi kita memiliki kekurangan dalam hal menghafal sesuatu. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Andika Yogi. Maka sekarang sarana belajar sudah luar biasa. Arab Saudi sudah menggunakan high-tech teknologi dalam pembelajaran. Seluruh bahasa sekarang sudah tidak lagi langsung guru ketemu dengan muridnya, tapi sudah dibantu dengan YouTube yang online atau YouTube yang offline. Kita bisa menemukan sekarang pembelajaran dari Amerika, dari Australia, dari Arab, dari Timur Tengah. Dan ini adalah keterbukaan informasi yang harus digunakan. Maka bolehkah kita belajar melalui video dan YouTube itu? Akan sampai pada satu titik hal itu memang harus. Dan sekarang kita mengalaminya akibat pandemi corona ini. Nah, kita belajar melalui daring. Dan sekarang pembelajaran itu menjadi low cost. Karena apa? Karena siapapun ada Islamic Online University. Abang-abang, bapak-bapak, adik-adik yang ingin mendalami Al-Quran pakai bahasa Inggris. Supaya bisa menjadi da'i di dunia internasional, bisa ada Islamic Online University. Ada yang gratisan, ada juga yang dapat degree. Murah, satu semester $60. Bisa buka itu. Semua di situ ada. Mau YouTube offline, mau rekaman MP3, mau online, semua bisa. Dan kita menemukan banyak sekali belajar Al-Quran melalui dunia sosial media ini. Gunakan itu sebagai media dakwah dan memang saatnya sudah sampai di situ. Bagaimana sebaiknya? Memang sebaiknya ada talaki, face to face. Murid belajar dengan guru itu jauh lebih baik karena ada aura talakinya. Tapi boleh belajar melalui video dari YouTube? Boleh. Nah, kawan-kawan kita sudah banyak sekali MP3 ulama, suara-suara ulama. Tinggal kita mengikuti gaya ulama yang mana. Kita contoh gaya mereka. Sebagaimana spelling dalam bahasa Inggris atau makhorijul huruf dalam bahasa Arab, begitu juga lah qori-qorinya memiliki gaya bacaan Qur'annya masing-masing dan kita bisa mengikuti gaya Sudeskah, gaya Mahir Okaili lah. Nah, ini semua ada di MP3 ataupun melalui video yang mereka tebar. Boleh Ustadz memberikan tips cara jika ingin menghafal Quran dengan benar. Banyak cara. Ada yang saya dulu modelnya satu halaman, saya baca dari atas sampai pojok, naik lagi atas pojok, terus berulang-ulang sampai saya hafal. Ada orang baca satu ayat, ulang satu ayat, ulang satu ayat, ulang satu ayat, ulang terus saja satu ayat sampai hafal, baru pindah ke ayat berikutnya. Ada yang 5 ayat dia ulang, balik lagi ke 5 ayat, 5 ayat sampai 20-30 kali baru dia pindah ke ayat berikutnya. Semuanya itu tergantung yang paling mana yang paling enak. Ada yang membacanya dari Al-Baqarah, ada yang membacanya dari Juz Amma. Ada yang membacanya dari Al-Baqarah sampai 230, 29, 28 sampai 1. Ada yang 1 sampai ke 30. Ini semua teknis dan ini semua tips-tips caranya yang paling jelas kata ulama, menghadap kiblatlah, berwuduklah. Habis sholat lebih bagus sebelum sholat subuh, dibaca pada waktu sholat tahajud ulangan hafalannya, dan kemudian habis sholat subuh baca lagi. Itu diantara tips yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya ketika menghafal Al-Quran di Kairo Al-Azhar University. Wallahu a'lam. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil tadi sudah di 3 menit terakhir ini. Kita sudah dapat pemenangnya 3 orang lah ya. Yang 2 lagi kita jawab pertanyaannya. Boleh Ustadz? Dijawab aja Boleh. Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau tanya bagaimana caranya mencintai Al-Quran? Kapan waktu afdol untuk membaca Al-Quran? Cara mencintai Al-Quran yang paling sederhana, ya paling mudah secara fisik ya dibawa Al-Quran kemana-mana. Bring Quran in your hand, in your heart katanya. Bawa Al-Quran di tanganmu, dalam hatimu. Tapi Pak Ustadz sekarang sudah ada HP. HP kita sudah ada Al-Quran Pak Ustadz. Baguslah. Selanjutnya tinggal membacanya. Nah, kapan waktu afdol membaca Al-Quran? Semua waktu afdol.
Nah, yang paling afdol biasanya sebelum sholat subuh, warotil inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, bacalah Al-Quran di waktu fajar. Karena membaca Al-Quran atau sholat fajar itu, Quran al-fajri, bisa sholat fajar atau membaca Al-Quran di waktu fajar, itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, inilah dia waktu afdol pada waktu fajar subuh. Dan kemudian yang terakhir, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ingin bertanya bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya. Membaca Al-Quran tetap dapat pahala. Salah pun membaca Al-Quran tetap dapat pahala. Saya membaca Al-Quran masih langgam Jawa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih dapat pahala. Karena namanya tidak ada dosa dalam belajar. Never to all to learn. Tidak ada dosa, tidak kata tua dalam belajar. Jadi apapun yang kita lakukan dalam membaca Al-Quran, sama ada tahu maknanya, belum lurus makhorijul hurufnya, tetap berpahala. Cuman kita mengetahui posisi kita. Kalau ada yang lebih bagus dari kita bacaannya, nggak usah jadi imam. Kalau kita belum mahir betul pada waktu bulan suci Ramadan, nggak usah pakai mikrofon. Baca sajalah di situ bersama-sama, tapi nggak usah sampai keluar. Kasihan kita yang mendengarnya. Ini sudah salah, dimikkan pula, didengarkan satu kampung tahu bacaan dia salah. Kalau kita belajar yang baik, silahkan tadarus, tapi nggak usah sampai pakai mikrofon sehingga semua satu kampung tahu. Begitu juga dengan sholat, silahkan menjadi imam bagi diri sendiri atau keluarga di saat tidak ada yang lain lebih bagus bacaannya, tapi kalau ada yang lebih bagus, persilahkan mereka yang lebih bagus bacaannya. Jadi hukum membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya sah dan dapat pahala. Wallahu a'lam. Sudah habis, kita tutup dengan doa. Jadi siapa pemenang? 3 pertanyaan pertama lah ya. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jalil Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik dalam sanubari kami. Wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami. Wa jala ahzanina wa zahaba humumina. Penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib lainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Zayyinhu fi qulubina. Hiasi ia di dalam sanubari kami. Wa karrihi lainal kufra wal fusuq wal isyan. Jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'a marhuma. Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Allah, ampunilah dosa kami, dosa ayah ibu kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jadikan kubur ayah mak kami taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah. Masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk mempertebal iman, memperbanyak amal, mudahkan urusannya ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah, beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk sabar mengasuh ayah emak kami, untuk dapat berbakti dan membahagiakan ayah emak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga. Jadikan rumah tangga kami anak-anak kami surga dan jalan menuju ridho dan surgamu. Jadikan ya Allah kami hamba-hambamu yang baik, layak pakai, profesional, sehingga Engkau layakkan kami menjadi para pemimpin bagi mereka yang bertakwa.
pemimpin bagi bangsa yang besar ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar. Hindari kami semua ya Allah dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih mohon maaf. Tadi agak sedikit terputus karena HP-nya mati lowbat. Mudah-mudahan dimaafkan dan tidak mengurangi pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita untuk menutup acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas paparannya, jawaban dari pertanyaannya, dan diakhiri tadi dengan doa. Telah terpilih 3 orang pemenang, yaitu Andika, kemudian di unit RAM 950386, dan dari Riau 660357 untuk bisa mengirimkan nomor HP melalui kolom chat. Di akhir pertemuan kita pada hari ini akan ada polling survei untuk Bapak dan Ibu bisa segera untuk isi. Kepada host tolong ditampilkan kolom surveinya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi pada form survei kita hari ini. Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang didengarkan bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada rekan-rekan kita yang belum bisa hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.